Ivy sayangku. Begitu Serafina, gadis itu menikahi Lord Reginald tua untuk mengusir sial. Pertunangan kita sejak Castle akan berakhir. Lalu, aku akan menikahimu dengan bangga. Kau, Julian. Aku belum setuju menikahimu. Julian, Anda tunangan. Bagaimana bisa kau bersama saudari tiriku? Kau tahu jelas, dia suka merebut milikku sejak kecil. Dia selalu menindasku. Serafina, lihatlah dirimu sendiri. Kau sangat gemuk, bisa tersangkut di pintu. Siapa yang tak jijik melihatmu? 2 minggu lalu, dulu aku langsing seperti Ivy Sterling. Ayo, memaksaku. Makan 5 mangkok nasi berminyak tiap hari. Serafina, ayah dan ibu melakukan ini untukmu. Inilah sebabnya berat naik 40 kg dalam sebulan. Lord Reginald sedang sial berat. Jadi perlu orang penolak sial sepertimu. Mas kawin emasku. Jika bunuh diri, carilah tempat lain. Silent. Kenapa kalian diam saja? Cepat, seret ini keluar. Jangan kotori kamarku. Di mana ini? Bukankah aku baru pulang dari misi pasukan khusus? Apa aku makan dari kotak takut? Apa aku keracunan dan masuk surga? Tidak, sakit ini nyata. Aku pindah dimensi. Kamu. Kau manusia atau hantu? Serahkan padaku. Serafina, coba lihat diri sendiri. Tubuh gemuk dan wajah burukmu ini. Mana ada pria yang tidak jijik? Karena aku mewarisi tubuh Palace dan Demu, akan kuselesaikan. Bukannya kau seharusnya mati? Sayangku kecil. Kemarilah, mendekatlah akan ku beritahu. Ibu, dia punya bayangan. Bukan hantu. Serafina, beraninya kau berdandan jadi hantu padahal belum mati? Memua scan. Dulu saat nonton drama pendek, tak bisa masuk layar membuat frustasi. Akhirnya terpecahkan. Oh iya. Berani memukul kami? Kau benar-benar pemberontak. Ibu. Wanita tua jahat. Belum cukup tamparan? Akan kuhadiahkan tinjuku. Serafina, berani menyakiti ibu tirimu? Akan kuperlihatkan. Untung sistem pasar portable ikut transmigrasi. Oh, Richard, Julian. Kalian berdua baik-baik saja? Di abad 21 pun tak mau kencan buta. Apalagi menikah dengan pria tua itu, sayangku kecil. Untung aku punya siasat. Kumasukkan afrodisiak ke nasi itu. Sekarang tangkap dia. Bawa ke ranjang Tuan Reginald. Takbol Marika Barasil. Ivy sayang. Yang mulia, pemberontak sudah ditumpas. Tunggu sebentar, Yang mulia. Akan kucari ramuan obat untuk hentikan pendarahan Baginda. Panas sekali. Wah, dia sangat tampan. Kau yang kucari. Wanita Kurang Ajar. Aku, putra mahkota, dipermalukan oleh wanita gemuk Saint-Gume Malucan. Pria zaman dulu segitu lemahnya? Daya tahannya payah, mencemooh, tidak berguna. Wanita gemuk. Andai bukan karena tak bisa bergerak, kubacok kau jadi 1000 potongan. Pria tampan cerulit tampaknya cederanya cukup parah. Halo, berikut kit medis yang baru saja Anda pesan. Masuk untuk itu. Terima kasih.
Menyelamatkan hidup Anda bahkan membuat kami. Untuk perpisahan, Anda tidak berguna. Yang tertinggi Anda, apa maksudnya garis badan Anda? Pangeran mahkota, yang meniadakan wanita, sepertinya tidak ada garansi itu sebenarnya. Oleh seseorang, pernah ada wanita bangsawan dari Capital City Viridian. Siapa yang hanya menyentuh kelemahan kerajaan dan kedua genggaman tangan terputus. Young audacious woman, Barani Tider Dengen Baratnya Karajan? Cari setiap inci di negeri. Dan temukan wanita yang montok. Untuk saya akan menghancurkan anggota badannya. Saya tidak pernah berpikir bahwa satu kali saya akan membeli Young Castle ini. Tapi bagi saya, yang tumbuh di perawatan diri, saya akhirnya punya keluarga. Ibu pasti akan mengantarkan Anda dengan baik. You ill-bred little brat. Kami bilang Anda untuk nikahi jiwa manula, namun Anda menolak. Persikerus, penyortiran pria dan bantalan anak di luar wedlock. Sekarang, cari apa yang Anda lakukan. Anda tidak hanya kecewa kepada ayah, tapi juga merusak reputasinya. Seberapa berani Anda masih tinggal di gedung Sterling? Jika sudah Anda, saya baru saja mengakhiri hidup Anda. Saya pikir latrine rusak. Tapi itu hanya sampah yang Anda lacak. Anda. Apapun reputasi Anda, saya tidak akan menikah dengan seorang pun, tapi Anda dalam hidup ini. Jika Anda bersedia, kami akan kawin sekaligus. Julian. Keterlibatan kami telah diselesaikan di depan permaisuri Dowager Beatrice-nya. Telah diselesaikan. Ibu saya kabur beberapa tahun yang lalu. Anda ingin nikahi Ivy Sterling? Saya tidak keberatan emasculating Anda. Dan membuat Anda menjadi sesuatu yang lain sepenuhnya. Ivy, ada hal untuk disiapkan. Saya akan bertemu Anda dalam beberapa hari. Wanita montok, Anda merusak rencana saya. Saya akan ramput mulut Anda. Serafina, kamu. Richard Sterling, Anda telah mempunyai hadiah untuk Empress Dower. Harta karun emas dan perak. Itu diberikan kepada ibuku. Semua yang Anda makan, kenakan, dan gunakan. Ini semua uang ibu saya. Memanggil Anda pengemis akan menjadi pujian. Izinkan saya memberitahu Anda. Jika Anda berani berbicara dengan kecewa lagi, saya akan menandingi Anda menjadi bubur kertas. Ayah, save me. Ayah. Hentikan, tidak lebih putri. Saya memerintahkan Anda berhenti. Anda akan kurus orang tua. Masih ingin memerintahkan saya? Ayah, aku sudah menasihati saudari dengan baik. Saudari tak hanya tidak berterima kasih, malah memukulku. Jika almarhumah istrimu tahu dari kubur bahwa saudariku sekarang kasar dan tak sopan, serta tak terkendali, ia takkan tenang di alam baka. Oh, jadi kau berani jadi wanita lisik dan jadi orang sisi? Haruskah ku bangun kuil untuk menyembahmu? Serafina Stone. Wanita gendut tak tahu malu. Jauh-jauh dari Ivy sayang. Wanita tua jahat. Dulu ku sebut kau ibu. Tapi kau benar-benar merasa pentingnya? Anak perempuan durhaka ini, dulu dia diam saja saat dipukul dan dimaki. Tapi sekarang, matanya, di mana sisa kelemahannya? Sejak kecil, kau dan ibuku tak pernah berani memukulku. Saudariku terus memukul dan memakiku. Aku tak ingin hidup lagi. Oh, kau Injun Mary, seharusnya kau bilang dari tadi. Aku kabulkan keinginanmu. Richard, dari mana dia memunculkan benda aneh itu sekarang? Apa dia Penny here? Apapun itu, Ivy sayang, hari-hari. Aduh. Lelaki tua oportunis. Andai bukan karena bantuan janda permaisuri untuk almarhumah ibuku, lelaki buta huruf seperti takkan pernah jadi pejabat kecil. Berani-beraninya kau punya selingkuhan dan anak haram. 2 menit kau diranjang dengan Eleanor. Untuk menciptakan wanita licik ini, seharusnya tak pernah terjadi. Anak durhaka, apa kau? Kau memberontak? Ayo, pukul aku kalau berat. Hilliard, sekarang juga, bawa janin di perutmu itu, dan pergi dari Sterling Manor. Urus sendiri hidup. Ayah bilang, mulai sekarang, kau dan si kecil di perutmu pergilah ke Serene Peaks dan urusi diri sendiri. Sayang, ayo kita lihat. Rasanya tamparan belum cukup, kau tak pernah kapok. Jangan mendekat, tutup pintunya. Dosa besar. Wanita gendut ini sombong dan semena-mena. Berkhianat. Ayahnya sendiri sampai lumpuh, benarkah? Ibu.
katakan, kebaikan Ibu Suri ke keluarga Sterling semua. Karena almarhumah Ibu Serafina, makanya dia selalu mendukung kita. Bagaimana jika Ibu Suri tahu, Serafina Stone sudah kita usir dari Sterling Manor, bisa-bisa kita disalahkan. Jangan khawatir. Serafina Stone sangat gemuk, dan tak tahu sopan santun. Meski Ibu Suri melihatnya, dia pasti akan jijik. Sudah kusebarkan kabar, Serafina Stone lari membawa harta. Keluarga Sterling bersembunyi di Serene Peaks. Binatang buas dan bandit di Serene Peaks sedang merajalela. Dalam 3 hari, kabar kematiannya pasti tersiar. Saudara-saudara, waspada. Pastikan temukan wanita gendut ini. Jangan sampai markas lain duluan. Saya. Wanita gendut di gambar bos ada di dekat markas kita. APA. Pegunungan hijau air jernih, hidup nyaman sebagai single mom. Bukan ini idamanku? Cuma binatang buas di hutan terlalu banyak. Dengar, binatang-binatang di hutan. Jika berani mendekat, waspadalah AK-47 di tanganku. Pals, apa wanita gendut itu menemukan kita? Lalu kenapa? Ini cuma strategi benteng kosong. Saudara-saudara, segera manfaatkan kesempatan dan serang. Cukup berguna. Sudah kukatakan, kalau mendekat, kau akan jadi dendeng. Haha. Pals, lihat benda di tangannya. Benda hitam yang besar itu meledak. Persuarakeras, dia benar-benar mangsa mudah. Tapi beruang hitam saja mati. Bisa kita lakukan? Kenapa kalian panik? Cuma perempuan gemuk. Mana dia? Harta karun, semua milik kita. Serpu. Mana? Rampok, serahkan semua harta kalian. Ya ampun. Kenapa di hutan ini banyak rainbow buta yang cari mati? Nyonya Serafina, ampunilah. Nyonya Serafina, kasihanilah. Dulu di pasukan khusus, aku lulus terbaik pertarungan jarak dekat. Kalian lemah. Kalian bahkan bukan pemanasan. Nyonya Serafina, ilmu bela dirinya luar biasa. Jika berkenan, mulai sekarang, jadilah kepala suku benteng Stormfront. Kami hanya minta, bimbing kami ke hidup baik, penuh kekayaan. Benar, kami akan membangun rumah besar, tepat di samping benteng Stormfront. Tinggallah selama yang kau mau. Aku memang bosan tinggal sendirian di gunung. Karena kalian bersikeras, kuterima dengan setengah hati. Baiklah, mulai sekarang, aku tinggal di sini. Jika ada masalah, datanglah padaku. Lari. Dadah. Leo, Mia, Lily. Kalian kenapa? Kami membuat ramuan khusus untuk bantu Mama kurus cepat. Tapi percobaannya gagal. Oh, ternyata begitu. Kalau Mama mau kurus, buat Mama kurus itu mudah. Apa kalian tidak percaya Mama? Mama, bulan depan hari peringatan nenek. Apa kita akan ke Istana Sterling? Sekalian kita manfaatkan. Supaya Mama langsing dan tunjukkan pada orang jahat kalau Mama itu cantik. Ih. Saatnya ke Istana Sterling temui ayah brengsek. Dan ziarah ke makam nenek. Nona Sterling kedua akan menikah dengan Julian Sterling bulan depan. Mereka sengaja mengundangmu. Berani nikah di hari kematian ibuku, akan kuhajar kalian. Anak-anakku, Mama sudah putuskan. Dalam 1 bulan, Mama akan turun ke 50 kg. Pria zaman kuno bisa apa sih? Staminanya payah, cuma tampang doang. Sayang. 6 tahun. Wanita gemuk itu tetap hilang. Pedangku ini telah menunggunya 6 tahun. Andai bisa, kubunuh dia sekarang juga. Kau ini terus mencari, terus dendam melulu. Putra mahkota terhormat, malah belum punya permaisuri. Nenek ingin segera punya cicit. Nenek sudah tak sabar menunggu. Nenek. Bulan depan, keluarga penyelamatku akan mengadakan pernikahan.
Kali ini nenek akan keluar istana. Temui anak penyelamatku. Sekalian. Cari calon permaisuri. Ya. Wah. Yang terhormat Nona Stone, salam. Selanjutnya, kami akan memandu latihan Anda dan program penurunan berat badan. Ya ampun. Bahkan pelatih pribadi ikut transmigrasi ke sini. Hidup semakin membaik. Nona Stone, silakan. Baiklah. Ayo, Mama, ayo. Ayo. Hehehe, taruh di sana. Ayah. Apa ini semua bagian maharku? Bukankah ini peninggalan almarhumah Ibu Serapina Stone yang ditinggalkannya? Ivy sayang, kini kau, putri sulung sah keluarga Sterling. Jika tak kuberikan padamu, haruskah kuberikan pada orang yang diam-diam berhubungan dengan pria, Serafina Stone? Untuk pernikahan ini, bahkan Ibu Suri dan Yang Mulia Putra Mahkota akan hadir langsung. Adi sayang, kau dan calon menantu harus tampil maksimal. Keluarga Sterling pasti akan manfaatkan kesempatan ini untuk jadi terkemuka. Serapina Stone kini gemuk seperti babi. Ivy sayang, kau pasti gantikan posisinya di hati Ibu Suri. Mulai sekarang kau jadi wanita bangsawan yang dipuji semua orang. Sudah kukirim orang untuk undang dia. Aku ingin Ibu Suri dan Putra Mahkota. Benci total wanita yang melahirkan di luar nikah. Wanita taksisha ini. Akhirnya aku menyelinap keluar. Di mana kakek yang jahat pada Mama? Biarkan Mia kumpulkan informasi agar Mama bisa siap. Nak, hati-hati. Kamu tidak apa-apa? Terima kasih, Paman Ganteng, sudah menyelamatkan. Kata Mama, kebaikan kecil harus dibalas 100 kali lipat. Paman Ganteng, ini jam tangan yang sangat berharga. Bisa dipakai untuk melihat waktu. Ini untukmu. Aku pulang ya. Bukankah ini giok es biru yang dicuri wanita gemuk itu? Lalu? Yang Mulia, saya baru saja ingin mengatakannya. Ciri-ciri anak ini sangat mirip dengan Yang Mulia. Mungkinkah wanita gemuk itu melahirkan anakku? Tidak mungkin. Keluarga kerajaan Torne terkutuk tidak punya keturunan. Bagaimana mungkin wanita gemuk itu bisa mengandung anakku? Semangat, Nona Stone. Ada apa, Mia? Mama, Mia pergi ke kota. Katanya permaisuri Beatrice, wanita tua yang baik ke Mama itu, juga akan datang ke pernikahan keluarga Sterling. Mia, informasimu sangat berguna. Kita bisa ungkap wajah asli keluarga Sterling di depan permaisuri nanti. Aku juga ketemu paman yang sangat ganteng, andai dia ayahnya Mia. Dasar kecil-kecil sudah bisa. Sudah suka lihat pria ganteng. Nona Stone, mari kita lanjutkan. Baik. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo. Semangat, Mama. Selamat, Nona Stone, berhasil menurunkan berat badan. Wah, Kok sampai tidak kenal Mama lagi? Ibu, setelah kurus, Ibu lebih cantik dari peri di buku dongeng. Usaha saya tidak saya. Anak-anakku sayang, besok hari penting keluarga Sterling. Kita harus mengacaukan hidup mereka. siap. Richard Sterling. Mengapa Serafina Stone, Putri Penyakong Danakita, tak hadir? Ibu Suri, Serafina Stone itu tubuhnya sangat gemuk. Dia tak tahu malu. 6 tahun lalu, Dia berselingkuh di Whispering Wastes, dan punya 3 anak haram. Untuk menjaga disiplin keluarga, saya sudah usir dia dari Sterling Manor. Whispering Wast, lalu. Mungkinkah putri tertua keluarga Sterling adalah wanita gemuk itu? Tak mungkin, penyokong dana kita. Dulu berkarakter mulia, anggun dan cantik. Putrinya pasti takkan jatuh ke titik terendah ini. Jawab, apakah keluarga Sterling ingin warisan penyokong dana kita, lalu bunuh putrinya? Ibu Suri, tenangkan diri. Ibu Suri, saya sudah panggil kakak saya. Dia akan segera datang. Yang Mulia, sudah dikonfirmasi.
Ibu anak yang Anda temui hari ini adalah putri tertua Sterling yang diusir dari Sterling Manor. Seraphina Stone. Apa katamu? Sayang, kalian masuk dulu. Ibu pakai gaun hari ini, jadi tidak nyaman buat mukul orang. Ibu ganti baju dulu. Bongkar saja Sterling Manor. Ingat, Ibu selalu dukung kalian. Iya, Ibu. ayo. Yang mulia, ini benar adanya. Sepertinya anak itu milikmu. Wanita gemuk itu, setidaknya kau masih punya nurani. Kau tidak asal-asalan mengasuh anak. Demi anak-anak, aku akan lindungimu di depan semua orang dan jaga harga dirimu. Beraninya kalian, keluarga Sterling, berani terang-terangan mau membunuh sang ibu suri dan pangeran mahkota. Ini salah paham sang ibu suri, meski ada 100 nyali sekalipun. Hamba tak hamba berani, sang ibu suri. Mungkinkah ketiga, ini anakku? Ibu bilang, kita diajak meramaikan pernikahan Tante Eve yang jahat. Sang ibu suri lihat 3 anak. Ini anak haram Seraphina Stone. Ini pengkhianatan. Anak haram, semuanya anak haram. Sang ibu suri yang mulia, hamba punya usul. Begitu Seraphina Stone datang, Kita tenggelamkan mereka di kolam, untuk tegakkan disiplin keluarga. Kakek jahat, kau merasa bersalah. Kau takut kami beritahu Nyonya Baik tentang perlakuan burukmu pada ibu. Ibu begitu menyedihkan. Nyonya Baik, tolong bela ibu kami. Baik-baik. Kecerdasan tajam ini sungguh mirip dengan sikap penyelamatku dulu. Richard Sterling. Tak kusangka kau begitu kejam. Kau terus berencana untuk menenggelamkan anak-anak lucu dan putrimu sendiri di kolam. ibu suri. Hamba hanya takut mengganggu yang mulia. Harap tenangkan amarah, ibu suri. Jangan takut, anak-anak. Katakan padaku, di mana ibumu? Ibu akan segera datang. Nyonya Baik, mereka mencuri barang nenek. Jadikan mahar untuk wanita jahat itu. Bahkan usir ibu dari rumah. Richard Sterling. Ivy Sterling, kurang ajar. Berani-beraninya kau mengincar. Warisan penyelamatku. Ibu suri harap tenangkan amarah. Hamba lihat kakak perempuan. Sangat gemuk, pakaian dan perhiasan. Indah itu tak terpakai. Jadi hamba pinjam. Ibu suri, jangan pilih kasih padanya, hanya karena dia anak penyelamat. Ibu suri, warisan anak durhaka itu, dan hadiah yang mulia, hamba berikan ke Ivy. Itu ada alasan kuat. 6 tahun lalu, dia berani menggunakan senjata. Untuk melukai keturunanku, makanya hamba usir dia. Ibu suri. Omong kosong, karena kau coba jodohkan ibu dengan kakek tua sekarang. Ibu melawan. Walau wanita gendut itu layak mati, anak-anaknya sungguh membuatku jatuh hati. Mereka mirip aku waktu muda. Benar. Berani sekali kau. Walau Seraphina Stone gemuk, hadiah kerajaan untuknya. Berani kau menyentuh? Ibu suri. Seraphina Stone kakakku. Keluarga Sterling ingin menjodohkannya. Kami sedang pikirkan masa depannya. Ibu suri. Seraphina Stone berjalan sampai tanah bergetar. Kini, dia punya anak dengan pria. Pasti dia malu menemui ibu suri. Kau, siapa bilang aku gemuk banget sampai malu muncul? Berani kau hina anak manisku. Dia, bagaimana dia bisa sekurus ini lagi? Seraphina Stone menjadi kurus lagi. Dia benar-benar cantik. Cucu kaisar ternyata sudah sadar. Hamba memberi hormat pada ibu suri dan sang putra mahkota. Dia wanita gemuk dari gurun bisikan 6 tahun lalu. Dia berubah total. Cepat. Setelah sekian lama, Seraphina kecil tumbuh menjadi wanita yang bersinar dengan aura yang luar biasa. Ibu suri sangat terkesan padanya. Setelah 6 tahun berpisah, yang mulia tetap bersinar. Cantik seperti dulu. Inikah wanita gemuk yang sering dibicarakan? Nona Sterling tertua? Cantiknya luar biasa.
Sikap anggun dan bersemangat ini membuat Nona Sterling tampak tak pantas dilihat. Bagaimana mungkin wanita biasa bisa melebihi aku? Mama, akhirnya kau datang. Anak-anakku. Serafina Stone, kau tahu hari ini adalah hari pernikahanku dengan Julian. Masih berani menggoda dengan pakaian ini? Memalukan. Kau sengaja menggoda Julian. Kau hanya ingin menggoda Julian dengan sengaja. Saudariku sayang, wajahmu begitu pemarah. Apa ini balas dendam pada masyarakat? Cerdas dan fasih bicara. Sangat berbeda dari gadis-gadis membosankan di ibu kota Viridian. Sang pangeran sangat menyukainya. Sang ibu suri merasa Nona Stone semakin menggemaskan. Hari ini pernikahan Ivy, jangan biarkan si manis itu mencuri perhatian. Masih ada waktu khawatirkan itu, jika dia mengadu ke ibu suri. Mengaku kita semena-mena. Kidiam and Sterling kita akan hanker. Kita harus cari alasan usir anak durhaka ini. Perempuan Lonsong, berani-beraninya kau palsukan putri tertua Sterling. Tak hanya hancurkan pernikahan putriku, kau juga menipu ibu suri. Ya, Pengawal, bawa SI Penepu ani pergi. Benar. Selama kita tegaskan dia bukan Serafina Stone. Ibu suri takakan bela Penepu. Katakan. Kau yang mengaku putri Sterling Manor. Apa niatmu sebenarnya? Si cantik jelmaan bidadari ini, penipu yang mengaku putri tertua Sterling. Darah lebih kental dari air. Mungkinkah seorang ayah menyangkal anaknya sendiri? Tampaknya. Dia memang penipu. Keduka, mohon bijaksana, baru sebulan lalu, saat pelayan mengantarkan undangan ke kakakku. Beratnya masih 100 kg. Dalam sebulan saja, mana mungkin dia berubah drastis? Pasti dia penipu. Pasti dia penipu. Sudah kuduga orang-orang berhati hitam akan berbuat lisik seperti ini. Takut aku mengadu ke nenek permaisuri, jadi kalian menolak mengakuiku, akan kuumumkan semua kejahatan ke seluruh penjuru dunia. Leo, Lily, Mia. Ibu, kau lihat ini dari surga? Ayahku demi merampas warisanmu. Sampai anak sendiri pun diingkat. Dia tahu hari ini peringatanmu. TAPI mengena 10 tahun perjuangan dan kasih untuk anak haram naonya ini. Pasta mega diadakan. Ibu. Tidak ada keadilan. Gadis malang disiksa ibu tiri jahat. Diania kakek pilih kasih. Ditinggalkan tragis. Sendiri membesarkan kami bertiga. Bertahan di pegunungan Seren. Nenek permaisuri, tolong bela ibu kami. Ke depan, jangan biarkan mereka bertiga nonton drama melodramatik lagi. Dialognya terlalu berlebihan. Jadi selama 6 tahun ini, dia menderita begitu rupa. Orang ini berani mengganggu wanita pangeran? Dia benar-benar ingin mati. Menyedihkan, sungguh menyedihkan. Awalnya mereka tak saling mengakui. Sosok tragis yang kami buat untuk Mama. Karakter, cantik, kuat, tragis, sangat efektif. Richard Sterling. Putri penyelamat nenek permaisuri. Kau berani perlakukan dia begini? Tidak takut merakan arwah penyelamat di surga? Pernikahan hari ini ditunda. Lepaskan semua hiasan sutra merah ini. Ganti dengan kain kafan putih dan pakaian duka. Sang janda permaisuri ingin menghormat roh dermawannya yang di surga. Tidak, hari ini hari pernikahanku. Kenapa memajang benda sial seperti ini? Kurang ajar. Berani kau pertanyakan keputusan sang janda permaisuri? Paduka, tenangkanlah amarah. ID pasti tak bermaksud begitu. Suamiku hanya terlalu berduka atas mendiang istri. Meski istri pertamanya wafat bertahun lalu, setiap disebut nama mendiangnya, suamiku selalu pingsan karena sedih berlebihan. Karena itu, kami gelar acara bahagia ini untuk usir kesedihannya. Tuan Sterling. Seseorang cepat panggil tabib. Bila ayah benar mencintainya, dan terharu oleh benda, maka di kepala saudariku ini, Juntai Phoenix, jubah brokat awan yang dipakainya, dan gelang giok lemak domba di tangannya, semua adalah pusaka ibu. Mengapa ayah tak pingsan tadi? Apa yang kau lakukan? Lepaskan. Itu milikku.
Lepaskan Ivy. Seraphina Stone. Sang pangeran benar tampan dan baik hati. Tunggu, wajahnya agak familiar. Julian, mengapa kau tak membantuku? Ibu, hari ini hari pernikahan putrimu. Jika aku ke keluarga Julian tanpa mahar ini akan jadi aib keluarga Sterling. Kurang ajar, beraninya kau mempermainkan orang tua ini. Kakek, tenangkanlah amarahmu. Kami lihat kakek pingsan. Kami berusaha menolong kakek. Kakek sedang marah. Apa dia pura-pura pingsan? Kalian tiga nakal, semrawut seperti ibu. Kakak. Kalian pikir, Seraphina ini tanpa perlindungan ibunya, bisa kalian ganggu semaunya? Ibu Suri peringatkan kalian. Mulai hari ini, selama Ibu Suri masih ada, Seraphina tak akan pernah mengalami ketidakadilan. Penguel. Hukum Richard Sterling, Eleanor Sterling, Dan Ivy Sterling. Berdiamlah di halaman dan berlututlah selama 6 jam. Tak ada yang boleh bangun sampai waktu habis. Lepaskan, Yang Mulia, tak bisa? Hamba ini, perintah Yang Mulia dituruti. Seraphina Stone, kau akan lihat nanti. Pesta pernikahan hari ini dibatalkan. Semua boleh bubar. Kacau sekali. Ayo pergi, pergi. Yang Mulia, terlalu baik pada Seraphina. Yang Mulia Pangeran Mahkota, apakah kesehatanmu bermasalah? Masalah Nona Sterling sudah selesai. Tapi sang pangeran masih punya pertanyaan. Giok es biru yang hilang ini, kenapa muncul pada anak Nona Sterling? Mungkinkah wanita gemuk dari Whispering Wastes adalahku? Dia pria dari 6 tahun lalu. Pria tampan sakit dari Whispering Wastes. Ayah anak-anakku. Aku baru, apa, putra mahkota? Tunggu, yang telah memburuku selama bertahun-tahun. Kapan aku menjadi penjahat? Tidak. 3 anakku masih di gunung. Aku tak boleh celaka. Astaga. Ini efek gangguan kehamilan. Bagaimana bisa aku lupakan Pangeran Adrian dan fakta bahwa dia memburuku? Lihat ekspresi bersalahnya. Sepertinya dia akhirnya ingat aku. Lupakan, mengingat dia telah merawat 3 anakku atas nama. Aku akan maafkan kesalahan lalu. Aku akan bawa mereka ke istana. Bertahun-tahun di gunung ini, aku tak perhatikan situasi ibu kota Viridian. Masa dia masih menyimpan dendam? Aku masih harus membesarkan 3 anak. Paduka Yang Mulia. Apakah Paduka berniat untuk? Wanita gemuk itu bicara begitu arogan. Berani menyebutku impoten. Tentu akan kubawa dia ke istana dan membuatnya merengek minta ampun. Tentu saja, aku akan membawanya kembali ke istana dan membuatnya memohon ampun. Aku jarang berbicara dengan perempuan dan tak tahu hal apa yang disukai oleh gadis-gadis muda. Tapi aku sudah menjelaskan dengan gamblang. Seharusnya dia paham maksudku, kan? Wajah. Dia bahkan ingat ucapan santaiku dulu. Dia mengingat semuanya. Masih saja dia ingin membawaku ke ibu kota Viridian. Aku tak boleh mengaku kalau aku perempuan gemuk yang dia cari. Atau, lebih baik kuhabisi dia dulu? Tidak, bagaimanapun, dia ayah anak-anak. Jika anak-anak tahu kebenarannya, bagaimana aku menjelaskannya? Tidak. Nona Stone. Aku dapat ide. Jika tak bisa melawannya, setidaknya aku bisa menghindar. Jokes biru ini pasti diambil oleh salah satu anak. Anak-anak memang suka barang berkilau dan menggemar. Permaisuri Beatrice. Yang Mulia, karena masalah ini sudah selesai, dan hari sudah malam, kami akan pulang bersama ketiga anak ini. Selama aku bersembunyi di pegunungan, meski dia putra mahkota, tak akan bisa menemukanku. Selamat tinggal. Mama. Paman tampan ini dan nenek baik hati membantu kami. Bolehkah kita mengundang mereka main ke rumah? Paman Adrian adalah putra mahkota. Dia sibuk dengan urusan kerajaan. Tak ada waktu bermain dengan kalian. Lagi pula rumah kami di pegunungan. Permaisuri Beatrice dan putra mahkota Adrian berstatus bangsawan dan sangat kaya. Mereka tak akan beda. Dia sendiri membesarkan 3 anak. Yang cerdas dan menggemaskan. Aku juga ingin melihat bagaimana dia dan anak-anak hidup selama ini. Kebetulan sekali, kebetulan aku ingin jalan-jalan ke pegunungan hari ini. Karena Nona Mia sudah mengundang. Ayo kita pergi, karena Nona Mia sudah baik hati mengundang kita. Ayo pergi. Laki-laki itu, biasanya saat melihat wanita, dia ingin pergi jauh-jauh.
Tapi kali ini, kenapa dia ingin ikut Serapina? Hei Ganong, saya sudah tua, tidak akan ikut mengganggu kalian. Lajapula, perayaan ulang tahun Kaisar Augustus sudah dekat. Saya harus pulang dan mempersiapkan. Yang mulia Kaisar, tenang saja. Cucu Pastille akan céder ses consommania. Sebelum ultah ayah Kaisar, dan segera kembali ke istana. Aku harus cari alasan usir dia cepat-cepat. Atau takar saja dia, lempar dari gunung, lalu bawa anak-anak ke gunung lain. Paduka Yang Mulia, silakan merasa di rumah sendiri. Saya akan ambilkan air. Sihir macam apa ini? Bagaimana gambar orang bisa terjebak di kota kecil ini? Itu televisi. Orang di dalamnya bukan nyata. Anak-anakku benar-benar cerdas. Kecerdasan dan ketenangan ini. Tontuarizant d'Ariseya. Wanita gemuk ini pasti punya. Banyak banda, Ajebyong disambunikan. Nanti saat kubawa mereka ke istana akan kusuruh para pengrajin istana meniru semua yang ada di sini. Persis sama. Dengan begitu dia dan anak-anak takkan kesulitan beradaptasi. Paman ganteng, mau main game dengan kami? Tekan di sini. Ayo, ayo, ayo. Kami menang. Sialan, bagaimana pangeran bisa kalah dari anak-anak? Ada ayah bersama anak-anak. Tidak buruk juga ternyata. Bagaimanapun, dia hanya mencurigai. Kalau aku wanita gemuk dari 6 tahun lalu, selama tidak ada bukti, dia tak bisa berbuat apa-apa padaku. Mungkin, aku harus biarkan dia tinggal dan main dengan anak-anak. Mama, kami lapar. Kami mau iga babi goreng. Baiklah, tunggu sebentar. Paman ganteng terus melirik Mama. Berdasarkan drama romantis yang kutilik, dia pasti jatuh cinta sama Mama. Nona Stone. Lemari apa di belakangmu ini? Ini benda jenis apa? Kulkas. Pria ini, di depan Serapina Stone, membuka dadanya lebar-lebar, tanpa rasa sungkan. Bajingan-bajingan ini, Merek. Bajingan apa? Dia teman baikku dan anak-anak. Dia orang yang sangat penting bagiku. Kalau bukan karena mereka, aku takkan menjadi diriku yang sekarang. Tanpa latihan kerasnya, aku masih jadi orang gendut 100 kg. Yang mulia, kembalikan fotonya. seseorang yang sangat penting. Benda, foto, ini, anak-anak terlihat sangat dekat dengannya. Jangan-jangan ketiga anak ini bukan anakku sama sekali, tapi anak pria ini? Tidak. Mustahil. Kenapa Yang Mulia panik sekali? Dia khawatir padanya. Sangat memperhatikan pria ini. Ternyata hanya berpedoman giok es biru. Kukira dialah Wanita Gemuk, Enaem Tain lalu. Aku memang terlalu gegabah. Jika benar begitu, seharusnya aku lega. Mengapa aku agak kecewa? Karena tak bisa memastikan jati dirinya. Kalau tetap di sini, hanya akan mencoreng namanya. Lebih baik aku pergi besok pagi. Paman tampan. Kenapa? Wajah paman pucat. Apa karena jalan gunung di sini terlalu sulit? Apa paman kelelahan? Mama bilang kalau saat lelah, mandi air hangat paling menyegarkan. Paman tampan, cepat ikut kami. Paman tampan, tunggu, ini semua barang bagus. Kata mama mandi pakai ini sangat menyehatkan. Paman pasti suka. Anak-anak yang manis. Sayang sekali, bukan anakku. Paman tampan, sekarang paman bisa masuk. Dijamin setelah mandi, semua kekhawatiran paman hilang.
Mengapa tubuhku terasa panas seperti terbakar? Makan malam sudah siap, sayang. Hei, di mana paman tampanmu? Paman tampan lelah, jadi kami memandikannya. Kami masukkan semua tonik berharga Mama ke air mandinya. Ya ampun, ini barang sitaan anak buahku dari markas gelap benteng Stormfront. Ini obat perangsa. Belum sempat kuhancurkan. Dia putra mahkota Kekaisaran Verdant. Kalau terjadi sesuatu padanya di sini, nama baikku takkan pernah pulih. Paduka Yang Mulia. Enak-enak tidak tahu apa mereka. Bentuk tubuhnya lebih baik daripada 6 tahun lalu. Kacau benar. Aku pernah tidur dengannya 6 tahun lalu. Sejak itu dia menyimpan dendam padaku. Kalau terulang lagi, dia pasti langsung menghabisi aku. Tidak, sama sekali tidak. Mana mungkin aku berbuat begitu padanya? Tapi wanita nekat 6 tahun lalu itu pasti tidak akan menolak. Sepertinya memang bukan dia. Maaf ya, Paman Gantang. Sudah sana, pergi. Yang Mulia, semua karena anak-anak nakal ini. Mereka ambil benda aneh itu, mengira itu obat kuat. Diam. Kejadian hari ini. Anggap saja tidak pernah terjadi. Waduh, celaka. Dia marah sekarang. Yang Mulia, sudah larut malam, obatmu baru saja habis. Dan tubuhmu masih. Tapi kamu bukan yang kucari. Kalau begitu, Takkan mengganggu lagi. aku akan pergi sekarang. Lebih baik dia pergi. Aku tak perlu was lagi. Kepala suku, kami temukan kawanan babi hutan di puncak Srene. Buru beberapa, untuk makanan 3 anak kecil. Kau siapa? Berani-beraninya masuk sini? Dari mana asal perempuan ini? Berani-beraninya masuk benteng Stormfront? Mana kepala suku kita yang berisi? Ah, bukan. Mana kepala suku kita yang perkasa? Oh tidak. Aku belum beritahu mereka. Kalau aku sudah kurus. Akulah dia. Dia pemimpin perampok ini? Hahaha. Master Hill. Dengan posturmu. Dibanding kepala suku kami. Saudara ketiga, ambil potret perampokan khusus yang dibuat khusus untuk kepala suku. 6 tahun lalu, tunjukkan pada mereka. Lihat baik-baik, ini kepala suku kami yang perkasa. Perni, kepala suku. Kamu lihat apa? Apa sebenarnya isi lukisan itu? Kenapa dia gugup sekali? Kenapa kelihatan bersalah? Kurasa kau kuma berpura-pura jadi kepala suku kita. Paman Bandi, dia memang ibuku. Kepala suku, bagaimana tiba-tiba badanmu menjadi kurus begini? Astaga, jangan-jangan dia melihat lukisan. Sampai tahu aku wanita itu. Dulu ya? Sudah cukup, katanya mau berburu. Nanti babi hutan malah beranak. Sungguh keterlaluan. Babi Utangana, bukan menang. Asal diburu. Bagaimana jika terluka? Anak-anak siapa jaga? Yang Mulia, aku punya senjata sakti. Tongkat hitam ini. Sehebat apa bisa? Kalau Yang Mulia tak percaya, ayo adu kecepatan. Siapa lebih banyak dapat buruan? Setiap musim dingin, Kaisar Ayah mudah kedinginan dan jatuh sakit. Gunung ini pasti ada harimogana. Mumpung di sini, kenapa tak buru harimau? Untuk mantel Kaisar Ayah, sekalian menemani perjalanannya. Baik, jika kamu menang, permintaanmu akan kukabulkan.
Tapi jika aku menang, Ku perjelas dulu, aku sudah beranak. Tak bisa kuserahkan diriku. jika memang aku pria hidung belang, dikuasai nafsu, saat kau mandi tadi, takkan kubiarkan kau lolos. Tapi jika aku menang, kau harus jujur jawab 2 pertanyaanku. Serafina Stone. Wanita gemuk di gurun bisu 6 tahun lalu. Apakah itu? Walau taruhan sudah dibuat, wanita ini tidak tahu betapa bahayanya babi hutan. Selama aku di sini hari ini, Taquant puis un camp Dieter-Lucas. Adrian Thorne, Persaya Plamati. L'un d'un Jibungung. Yang mulia, perburuan resmi dimulai. Perhatikan baik-baik, tembakan ini akan spektakuler. Battant Ita Mapaini. Benarka Bandai tout mange Nemereka. Ini disebut senapan runduk, selama masih dalam jangkauan, walau 1000 mil jaraknya, mencabut nyawa jadi hal sepele. Menarik. bolehkah ku coba senapan ini? Aku terlalu lancang. Itu bagus, jika dia ingat bahwa aku wanita gemuk itu, Kereza, aku sudah jadi sasaran tembaknya. Awas. Di siang bolong, Yang Mulia sedang melihat apa? Maafkan saya. Assassin ini punya skill luar biasa. Aku khawatir dia dikirim oleh saudara ketigaku. Ini buruk. Kalau berani bertindak di sini, Pasti dia akan. incar anak-anak di benteng. Cepat kita kembali. Yang Mulia punya anak? Batu serap hina berharga itu mengacaukan rencana pernikahan kita. Aku harus balas dendam. Batu serap hina, dijaga putra mahkota, dan janda permaisuri. Bisa apa kalau kau pergi? Apa katamu? Adrian Thorne tidak hanya Ditemani wanita Ali. tapi juga punya 3 anak. Bawahanmu tidak yakin apakah anak itu milik Yang Mulia. Keluarga Kekaisaran Thorne kesulitan punya ahli waris selama 100 tahun. Ayahanda punya 3000 selir, tapi cuma Adrian Thorne dan aku yang lahir. Bagaimana Adrian Thorne bisa punya anak, itu pun 3 orang? Pergi dan tangani 3 anak ini untukku. Aku takkan biarkan Adrian Thorne menduduki posisi putra mahkota. Ivy, sayang, batu serap hina dilindungi putra mahkota. Kita tak bisa menyentuhnya. Tapi pangeran ketiga bisa. Selama kita berpihak ke pangeran ketiga, menghabisi batu serap hina akan mudah. Baiklah sayang-sayangku, Bunda akan menidurkan kalian sekarang. Bunda, hari ini kami ingin tidur dengan Paman Tampan. Tidur bersama? Ini, pakai piyama ini dulu. Ini rompi anti peluru. Pembunuh terus bermunculan. Jadi harus kuberi kalian perlindungan. Paduka juga tak bisa tidur. Serafina Stone. Apakah kau gelisah? Apa yang bisa menggangguku? Cepat tidur. Rencananya ayo ambil selimutnya. Jadi, saat Mama dan Paman Tampan kedinginan, mereka bisa berpelukan untuk menghangatkan diri. Ah, Di baumu. tanda apa? Aku tak mengerti. Adrian Thorne. Aku baik-baik saja. Para anggota keluarga kaisar selalu membawa jimat pelindung. Un tuc Berjaga-Jaga.
Para preman ini berpikir bisa mencabut nyawaku? Siapa berani lukai ayah anak-anak, harus lewati aku duluan. Sayangku, beraninya kau sentuh kepala suku kami. Saudara-saudara, serang, panah. Pangeran ketiga, kami siap bantu atasi masalah. Kami hanya berharap ke depannya. Kamu ingat kebaikan kedua keluarga kita. Julian Sterling, segenggam prajurit pribadimu, tidak cukup jaga kediamanku. Tak perlu repot, orang lemah, anak buahku akan urus sendiri. Yang mulia, kami gagal. Wanita di samping putra mahkota bisa memanggil kekuatan dahsyat tiba-tiba. Sesaat saja, saudara-saudara kita telah tiada semua. Kekuatan yang dahsyat, haruskah aku diam saja? Melihat Adrian Thorne mengukuhkan posisinya sebagai pangeran mahkota, jika 3 anak itu benar miliknya, bagaimana aku bisa merebut tahta? Yang mulia, tenangkan diri Anda. Hamba berani menebak, wanita di samping pangeran mahkota adalah saudari kandung hamba, Serafina Stone. Yang mulia, jika saudari hamba menghalangi rencana Anda, kami pasti akan menyingkirkannya beserta 3 anak itu. Bagus, akan kuberi kalian kesempatan untuk membuktikan diri. Dalam setengah bulan, di perayaan ulang tahun ayahanda, aku tidak ingin melihat Adrian Thorne dan ketiga bocah itu. Pemimpin, keahlianmu tetap luar biasa. Kau benar-benar hebat. Jangan lengah. Para pembunuh ini bukan lawan sepele. Mulai hari ini, tingkatkan kewaspadaan benteng ke level tertinggi. Jangan izinkan orang asing masuk. Baik, pemimpin. Serafina. Peristiwa hari ini, aku telah merepotkan. Aku tak bisa membiarkanmu dan anak-anak terancam bahaya. Seharusnya aku tidak tinggal. Aku Serafina Stone, yang bisa selamat dari hujan peluru dan bertahan hingga sekarang, mengandalkan keterampilan luar biasa dan keberanian ini. Ancaman seperti ini bukan masalah. Kamu tak perlu menyalahkan diri. TAPI, apakah kau benar-benar pergi? Paman tampan, jangan pergi. Mama dan aku suka padamu. Kami tidak ingin paman pergi. Paman tampan, jangan pergi. Kami tidak ingin paman pergi. Mama, kalian harus menikah dan jadikan paman sebagai ayah kami, ya? Mama, paman tampan, bagaimana tanggapan kalian? Leo, Mia, dan Lily, Walau bukan darah dagingku, aku tidak akan mengasihi mereka. hanya saja dengan sifatnya yang bebas itu, akankah ia mau mengikutiku ke dunia terbatas di istana kekaisaran? Anak-anak selalu jujur, karena yang mulia akan pergi. Akan pergi. Malam ini kita harus adakan perjamuan perpisahan. Perjamuan untuk yang mulia. Perjamuan perpisahan, bagus, mulai acaranya. Ayo, isi gelas mereka. Mama, menikahlah kalian, biarkan paman tampan jadi ayah kami, ya? Dengan menyembunyikan ini dari Adrian Thorne dan dari anak-anak, apakah ini salah? Ayo, saudara-saudara, mari kita bersulat untuk sang putra mahkota. Anggurnya beracun. Persiapan makanan dan pengadaan logistik benteng, setiap langkahnya diawasi ketat oleh petugas khusus. Bagaimana mungkin ada racun? Kurasa racun ini sebenarnya ditujukan padaku. Kaelen. Kau berani mencoba mencelakakan orang di sekitarku. Aku khawatir tanpa bukti Jarkan Balik Menudemu telah memfitnah pangeran. Sangat mungkin ada mata-mata di benteng ini. Serafina. Mari kita bekerja sama cari mata-mata dan dapatkan bukti tak terbantahkan untuknya. Pergi. Sujit. Paduka putra mahkota Anger yang dibeli per hari ini adalah tanggung jawab orang ini. Tak ada yang menyentuhnya. Bicara, siapa yang menyuruhmu? Jika kubung. Aku akan langsung penggal kepalamu. Jika kau berbohong, aku akan segera penggal kepalamu. Aku akan bicara. Ada pria dan wanita bertopeng. Mereka suruh aku taruh racun di anggur dan bilang setelah selesai, aku harus tirukan suara burung tekukur 3 kali. Nanti mereka beri uang tutup mulut. Paduka, ampuni nyawa hamba. Bungkam mulutnya. Kunci di gudang kayu. Sayap. Paduka, besok kita harus tampil. Dan Paduka perlu jadi umpan di panggung langsung. Sudah selesai? Adrian Thorne dan Serafina Stone, si kecil itu, sudah mati semua di tempat kalau dosisnya kurang. Masih ada cadangan di sini.
Kalian berdua. Fais pas du gars. Siapa yang beranikah berkomplot melawan pangeran? Bicara, siapa yang menyuruhmu? Baiklah. Akan kuhargai kesetiaanmu dengan mengakhiri hidupmu. Ya, pangeran ketiga, dia yang menghasut kami. Kami tersesat karena kebodohan. Paduka, emkinailah nyawa kami. Ternyata benar dia. Bertahun kubiarkan ulahnya. Tapi caranya semakin hina. Serafina Stone. Keduanya ini, kesayangan, ini telah mengkhianatimu. Bagaimana kau ingin menghadapi mereka? Saudariku, mantan tunanganku, katakanlah, harus bagaimana menghukum kalian? Serafina, kita bertiga tumbuh bersama sejak kecil. Kau takkan tega melihat kami mati, kan? Harap kau mati saat ini juga. Namun, dua sayang ini adalah saksi utama untuk melawan pangeran ketiga yang mencoba membahayakan putra mahkota, membunuh Marika Sekarang. Hanya menguntungkan Kaelen Thorne. Bagus. Panjaga. Bawa Mereka pergi. Dan jaga ketat. Sayap. Mama, paman putra mahkota itu sangat tampan. Mia suka sekali dengannya. Cara dia memandangi penjahat hari ini. Sangat keren. Mama, bisakah paman tampan jadi papa kami? Paman tampan adalah putra mahkota, calon kaisar. Tempat kita ini hanyalah markas kecil. Mana mungkin menahannya? Dia punya urusan lebih penting. Haruskah ku beritahu mereka? Adrian Thorne adalah papa mereka? Anak-anak, Mama punya sesuatu besar untuk dikatakan. Sebenarnya, putra mahkota adalah. Sebenarnya, pangeran mahkota adalah. Begitu identitas anak-anak ungkap, mereka tak bisa hidup seperti anak biasa, kehidupan yang riang. Lupakan saja, lupakan. Mama, bilang paman pangeran mahkota, itu apa? Dia penyelamat kita. Sudahlah, yang penting, kalian harus cepat tidur. Apa yang kuharapkan? Cepat tidur. Dasar idiot tak berguna. Semuanya idiot tak berguna. Julian Sterling masih tak bisa dihubungi. Dia mungkin sudah disingkirkan wanita itu. Sepertinya, pangeran ini harus turun tangan langsung. Ulang tahun ayahanda semakin dekat. Aku akan ke pegunungan, buru hewan langka untuk hadiah. Kau bisa pakai senapan? Jangan sampai tertembak. Gunung berbahaya. Pergi cepat, pulang cepat. Harus cepat kembali. Oke, Mia akan simpan makanan enak. Jangan sampai dimakan. Harimau besar. Paman pangeran mahkota, hati-hati di jalan. Jangan khawatir, aku akan segera kembali. Baiklah, sudah waktunya kita kembali ke markas. Ayo pergi. Mama. Mama. Terima kasih, pangeran ketiga, atas pertolongan. Kami berdua tanpa sengaja terjebak perangkap Serafina Stone dan putra mahkota. Kalian berdua sayang. Kalau kalian tidak memberitahuku bahwa 3 anak nakal itu adalah darah daging Adrian Thorne, kepala kalian sudah kupenggal dari tadi. Sekarang pergi. Bawa para pasukan. Dan kembali ke istana. Bagaimana kau bisa keluar? Di mana Serafina dan anak-anaknya? Yang mulia, tak ada gunanya menangkap kami sekarang. Kekasih dan darah dagingmu sendiri telah ditangkap Pangeran Kaelen. Apa katamu? Darah dagingku sendiri? Yang mulia belum tahu? Anak-anak Serafina Stone dari 6 tahun lalu adalah keturunanmu. Melapor kepada sang ibu suri, telah dikonfirmasi bahwa 3 anak dari benteng itu memang keturunan pangeran mahkota. Saat ini mereka, Didahan Pangeran Kaelen, dikurung di kediamannya. Keamanan mereka tidak pasti. Marika benar-benar sisik Karajenku. Untungnya aku memperhatikan 3 anak itu, mirip sekali dengan Adrian, nyaris serupa. Aku tidak bisa tenang, jadi kusuruh orang memverifikasi. Jika tidak, sisik Karajenku akan tetap tersat di rakyat jelata. Kaelen Thorne, beraninya kau menyakiti cucu kerajaan?
Sayap Kankirda. Aku akan ke kediaman Pangeran Kaelen untuk menjemput Serapina dan anak-anak. Ayo, ayo. Paman, jangan pergi. Serafina, anak-anak. Mereka dalam bahaya. Astaga, aku kena bubuk pelunak. Kaelen, kalau ada masalah, hadapi aku. Jagoan apa yang ganggu anak kecil? Nona Stone. Pangeran ini kasih kesempatan lagi. Kalau masih menolak bantu pangeran ini, Eurus Adrian, aku akan bawa 3 anak ini dan jual ke arena binatang selatan. Menurutmu mereka bisa bertahan berapa tahun? Kalau kau sentuh mereka, kukirim kau ke neraka. Wah, emosinya menyala-nyala. Aku suka. Saat aku jadi kaisar, kau akan jadi sele kerajaan. Ha, dasar tikus selokan. Kau tak ada apa-apanya dibanding Adrian, bahkan kelingkingnya pun tak ada. Kira pantas memilikiku? Sayangku. Aku kasih jalan keluar, kau malah hina. Kau dan 3 anak haram itu bisa menunggu takdirmu di sini. Kaelen, bajingan, kalau kau lukai mereka. Aku dan Adrian takkan membiarkan. Marie Kitalia Siabaverani sont une... Dia datang begitu cepat. Tidak, Pangeran Takbol Mati di Tangganya. Kakak Kaisar, Dangan Arak Arakan Mega menerobos kediamanku. Untuk apa? Apakah untuk pemimpin bandit ini? Kau sang pangeran mahkota bergaul dengan orang rendahan. Jika sampai tersiar kabar di mana kehormatan keluarga kekaisaran Thorne sebagai adikmu, aku ingin melindungimu. Cukup bicara. Kau jelas tahu, mereka istri dan anak pangeran ini. Dia tahu segalanya. Ibu, benarkah paman tampan ayah kita? Ya, Jadi mereka darah daging kakak Kaisar. Berarti kita semua keluarga. Ini semua salah paham. Kakak Kaisar, cepat, sarungkan pedang. Kita bersaudara-saudara. Kau bahkan belum naik tahta, sudah mau membunuh saudara sendiri? Pangeran ketiga, keahlianmu menyalahkan orang. Sungguh luar biasa. Jika pangeran ini membunuhmu, lalu apa? Jangan lupa, perayaan ulang tahun Ayahanda Kaisar 2 hari lagi. Ayahanda hanya punya 2 putra, kau dan aku. Jika kau ingin membunuhku, tanya dulu izin. Demi Ayahanda Kaisar, hamba akan berbelas kasih sekali ini saja. Hari ini hamba hanya akan lumpuhkan 1 tangan. Nazib Nyawat. Serahkan pada keputusan Ayahanda Kaisar. Yang Mulia Ibu Sri Beatrice Teletiba. Serapina, apa kabarmu? Aku baik-baik saja, cuma kena bubuk pelunak tadi. Kau tahu betapa takutnya hamba saat tahu kau ditangkap? Bagaimana jika terjadi sesuatu? Apa yang harus hamba lakukan? Kau tak marah aku sembunyikan hal ini? Tak izinkan anak-anak mengakui dirimu? Justru hamba yang gagal lindungi kalian semua. Kudapatkan ini di luar benteng Stormfront. Simpan baik-baik, jaga dengan baik mulai sekarang. Jangan buat hamba khawatir. Apa anak-anak baik-baik saja? Pasti kalian sangat ketakutan. Ibu, kami baik-baik saja. Kami tidak gampang takut. Kaelen, berani kau jegal nyawa cucu-cucu kekaisaran? Tahukah kau dosamu? Nenek kekaisaran, cucu sudah... Nenek Kaisar. Cucu sadar akan kesalahannya. Mengakui kesalahan jika benar-benar menyesal. Harap pahami makna persaudaraan sejati. Ayahmu sang kaisar masih dalam puncak kekuasaan. Kekaisaran ini belum saatnya kau perebutkan. Jika terus tak bisa mengendalikan diri. Ayahmu bukan orang yang tak bisa membedakan benar salah. Nanti bisa-bisa kau diturunkan jadi rakyat biasa. Kyuku. Akan ingat selalu nasihat nenek kaisar. Serapina, anakku sayang. Anak-anak baik, kalian sudah cukup menderita. Ikutlah nenek kembali ke istana kekaisaran. Akan nenek panggilkan tabib istana untuk periksa kalian. Baik.
Mari kita pergi. Sayang, Adrian Thorne, Seraphina Stone. tunggu saja. Kelak, pangeran ini akan buat kalian semua bersujud di kakiku, merengek-rengek minta ampun. Ibu, istana kekaisaran sangat indah. Tak apa. Bawa hadiah yang sudah kusiapkan untuk anak-anak. Sertifikat toko di 3 jalan paling ramai di ibu kota kekaisaran. Wah, Anak-anak, segala surat ini, termasuk gunung-gunung termasyur dekat kota Viridian, kini menjadi milik kalian. Berdasarkan harga di pusat ibu kota modern, satu ruko bernilai 7 juta dolar, kotak sertifikat properti ini bernilai 800 miliar dolar. Ini terlalu berharga, bukan? Hadiah dari nenek kaisar. Terima saja. Terima kasih atas kemurahan nenek kaisar. tak perlu bicara lagi. Mulai hari ini, nenek adalah sahabat terbaik setelah ibu. Bocah nakal. Panggil aku nenek buyut. Perayaan ulang tahun kaisar semakin dekat. Keluarga kekaisaran telah menemukan pewaris sah. Ini berkah ganda dari surga. Adrian. Seraphina. Setelah perayaan nanti, aku akan pimpin langsung pernikahan megahmu. Segala kehormatan Seraphina tak akan berkurang sedikit pun. Tu akan pas tu semua arang. Permaisuri mahkota bersinar dan cantik. Dia tetap anggun dengan busana apapun. Nanti di perayaan ulang tahun kaisar, pasti semua akan terpesona. Mengendap-endap mau berbuat jahat. Akan kurekam dengan kameraku. Mari kita lihat rencana. Dengar kabar? Yang mulia putra mahkota menemukan 3 anak, tapi ibunya wanita desa biasa. Bukan cuma wanita desa, karena wanita Stone dan anak-anaknya besar di sarang perampok. Putra mahkota tetap ingin menganugerahinya gelar permaisuri, benar-benar konyol. Kalen Pueris Takda, calon permaisuri, berasal dari latar begitu memalukan. Anak yang dibesarkan di sana pasti liar dan tak terkendali, nakal luar biasa. Kedepannya, Adrian dengan 3 anaknya tetap tak bisa mendapat dukungan para menteri. Bila pangeran ini bisa membuat Seraphina Stone dan anak-anaknya dipermalukan di depan kaisar, Adrian takkan bisa lagi berbangga. Yang mulia putra mahkota dan calon permaisuri beserta cucu-cucu kerajaan telah tiba. Ini cuma ketemu orang tua kan? Kenapa aku gugup sekali? Tapi ayah mertua adalah kaisar hidup dari zaman kuno. Jangan gugup. Aku di sini. Adrian Thorne, meski 3 kekasih itu milikmu, lalu apa? Setelah hari ini, Mereka akan jadi kekasih orang lain. dan kau hanya akan jadi bahan tertawaan seluruh dunia. Kaisar telah tiba. Ibu Suri Beatrice telah tiba. Hidup sang kaisar. Hidup sang ibu suri. Para menteri, silakan bangun. Hari ini adalah perayaan ulang tahunku. Tak perlu formalitas berlebihan. Terima kasih, Paduka. Adrian, apakah ini 3 cucu kekaisaranku? Mendekatlah, biar kakek kaisar lihat. Apa ini? Halo, kakek kaisar. Aku Leo, anak sulung. Ini laptop. Hadiah untuk kakek kaisar. Bisa untuk menonton drama pendek. Oh, menarik sekali. Bagus, bagus. Lalu ini apa? Kakek kaisar, aku Mia, anak kedua. Aku juga bawa hadiah untuk kakek. Ini setelan jas khusus. Setelah dipakai kakek akan jadi pria terkini di dunia. Apa itu pria terkini? Aku tak pernah dengar istilah itu. Artinya pria yang sangat tampan. Kakek kaisar, aku Lily. Si Bums, ini kue ulang tahun buatanku untuk kakek. Makanlah, masa depan kakek akan manis dan bahagia. Baik, kakek cicip sedikit.
Manis. Tapi enak sekalipun, jangan kebanyakan. Kemarin aku kebanyakan makan, pantatku dipukuli. Sudah. Serafina, dia membesarkan ketiga cucu ini dengan baik. Mereka semua cerdas dan pintar. Sungguh pantas jadi penerus darah biru kami. Lihat, semuanya, hadiah dari cucu-cucu kesayanganku. Mereka jauh lebih orisinal dibanding lambang kerajaan resmi. Yang and Bear can see Tahan. Memang, cucu kekaisaran itu sangat berbakat. Camarilla, ini bukti calon putri mahkota sukses membesarkan mereka. Cucu kekaisaran yang luar biasa ini adalah Anudra Bagi, Kekaisaran Vernikita. Serafina, 3 anak ini, bersediakah Anda mengizinkan mereka menjadi pewaris kekaisaran? Dan izinkan saya asuh mereka secara pribadi? Hanya Kalen Puersa. Yang layak dapat bimbingan langsung ayahanda. Ayahanda sudah tak sabar menyerahkan kekuasaan pada mereka. Tidak, aku tak bisa menunggu lagi. Ayahanda, putra Anda punya kabar mendesak. Ketiga anak ini bukan keturunan kekaisaran. Mereka anak Serafina Stone dan pria lain. Kalen. Kau sadar apa yang... Kalen. Apa kau sadar apa yang kau ucapkan? Suksesi kekaisaran adalah pondasi negara. Berani kau bicara sembarangan di sini? Yang mulia, lihatlah dengan jelas. Putramu punya bukti saksi dan fisik. Karena itulah hamba berani bersuara. Agen rahasiaku tak mungkin melakukan kesalahan. Tapi Serafina akan jadi permaisuri masa depan. Jika urusan kecil ini saja tak bisa ditangani, bagaimana bisa mengurus harem kekaisaran? Dia pasti akan tersingkir di harem kekaisaran. Lebih baik beri dia pengalaman. Urusan kecil, bisa kutangani. Baik, lakukan semaumu, jangan ragu. Bahkan jika kau jungkir balikan aula emas, pangeran ini yang akan menanggungnya. Yang mulia, putriku Serafina Stone yang durhaka, hamil di luar nikah 6 tahun lalu, berselingkuh dengan pria lain, lalu melahirkan 3 anak ini. Dia bahkan memfitnah sang putra mahkota. Hamba tak bisa diam melihatnya, mencemari darah kekaisaran. Kakak, menipu kaisar itu kejahatan berat. Cepat akui kesalahanmu. Yang mulia, hamba dulunya bertunangan dengan Serafina Stone. Setelah menemukan kelakuannya yang tak senonoh, hamba putuskan pertunangan itu. Kini melihat darah kekaisaran akan ternoda, hamba datang untuk membongkarnya. Kau punya bukti? Menipu kaisar itu hukuman mati. Ayahanda, putramu usulkan. Agar Adrian Thorne. Diuji darahnya dengan ketiga anak ini. Adrian Thorne. Asalkan terbukti, kau mensemari darah Karajan. Hari ini aku bisa membuatmu Kehilangan jabatan putra mahkota sepenuhnya. Putra mahkota adalah pria yang jujur. Aku percaya padanya. Dia tak mungkin punya niat jahat seperti itu. Kalen Thorne, que ce dingue manque à risser la casse en diri. Jangan salahkan aku, saudaramu, atas yang akan terjadi. Ayahanda. Putramu memiliki hati yang bersih. Mengapa harus takut uji darah sederhana? Tapi darah itu. Ku minta adik ketigaku mencobanya dulu. Yang mulia, hamba tidak percaya persiapan pangeran ketiga. Aku setuju usulan putra mahkota. Setelah pangeran ketiga mencoba, jika tak ada masalah, 3 anakku bisa ikut uji kekerabatan darah. Beraninya kau. Aku pangeran kerajaan. Berani-beraninya kau menyuruhku ikut uji ini? Adik ketiga, kau merasa khawatir? Kotak Berani. Meneteskan darahmu ke air bersama. Kalen. Cobalah sendiri. Aku ingin lihat apakah darahmu dan Adrian akan menyatu. Ayahanda. Kobala. Pangeran ketiga. Darahmu juga tak menyatu dengan putra mahkota. Mungkin kalian bukan saudara kandung? Pantasan pangeran ketiga terus menekan putra mahkota tanpa ampun. Jadi, darahmu bukan darah bangsawan. Ayahanda, lihatlah baik-baik. Hamba ini darah daging ayahanda. Ayahanda harus percaya pada hamba. Ayahanda. Minyak klarifikasi dicampurkan ke air ini. Minyak dan air tak bisa menyatu. Siapapun yang meneteskan darah ke air ini, tak mungkin darahnya akan menyatu. Andai tak kucobakan dulu pada kalian. Bak air kotor ini sudah dipakai menfitnah Adrian, bukan? Kau anak durhaka. Kau berusaha mensamarkan putra mahkota Dan menggoyang kedamaian negeri. Ayahanda, hamba tak bersalah. Adrian Thorne dan pria itu yang menjerumuskanku. Yang mulia, hamba punya bukti bahwa semua ini rekayasa pangeran ketiga. Kaisar, karena Serafina mengaku punya bukti, mengapa tidak dengarkan dia?
Baik, segera tunjukkan buktinya. Tak menyangka ya? Pengetahuan menggebetakter. Teknologi ciptakan keajaiban. Semua kelakuan busukmu sudah kudokumentasikan dengan jelas. Permaisuri sangat cantik luar biasa. Tampilannya tetap memukau dengan pakaian apapun. Di jamuan kaisar nanti, dia pasti akan memikat semua orang. Bagaimana ini mungkin? Ilmu hitam macam apa ini? Yang mulia pangeran ketiga, hamba sudah ikuti perintahmu, menaruh surat-surat itu di bawah ranjang Serafina Stone. Takkan ada yang menemukannya. Tidak. Bagaimana bisa? Ayahanda, ini pasti sihirnya. Ada apa terburu-buru? Aku belum selesai bicara. Di surat pemfitnahan ini, Ada Aroma Bangga Osmanthus. Ivy Sterling. Kamar putrimu selalu beraroma osmanthus seperti ini. Tulisan di surat ini juga meniruku. Bukan aku. Aku tidak melakukannya. Dia hanya mengkarera. Cepat, tangkap dia. Surat ini kau yang tulis. Dikirim pangeran ketiga. Kejahatan memfitnah ahli waris tahta ini. Dari sisi manapun, tak bisa dibebankan ke Serafina Stone, bukan? Pangeran ketiga. Kini sudah ada saksi dan bukti. Masihkah kau mau memfitnah kami? Anak durhaka. Kau. Demi posisi putra mahkota, memfitnah saudaramu, dan berkomplot melawan penerus tahta. Masihkah kau menghormatiku? Ayahanda, ampuni hamba, putramu salah. Ini ulah Ivy Sterling dan Julian Sterling. Mereka yang merancang rencana ini. Pengual, tangkap si anak durhaka ini. Mulai saat ini, gelar pangerannya dicabut, diturunkan jadi rakyat jelata, dan dilarang masuk kota Viridian selamanya. Ayahanda, aku putramu. Ayah tak bisa lakukan ini. Ayahanda, ampuni hamba. Ayahanda. Sang Ibu Suri. Keluarga Sterling punya hubungan denganmu. Sisanya serahkan padamu. Aku agak lelah. Ingin sendiri saja. Ayahanda. Kaelen Torne tetap putramu. Pasti ayah sangat terluka. Ivy Sterling, Julian Sterling, Richard Sterling, kau memfitnah Kaelen Permaisuri, dan berkhianat pada putra mahkota. Ini kejahatan mengkhianati kaisar dan mengkhianati negara. Lemparkan mereka ke penjara kerajaan. Mereka akan menanggung hukuman. Ayah, aku tak mau mati. Saudariku menyelamatkan Ibu Suri. Kumohon temui Ibu Suri. Serafina, kau yang selamatkan Permaisuri Dowager, kan? Mohonkan ampun untuk kami pada Permaisuri. Yang mulia. Richard Sterling, demi almarhum Ibu Serafina, kasihku padanya meluas ke keluarga Sterling. Tapi bukan berarti aku bisa mentolerir kejahatan keluarga. Sekarang, aku akan berikan keadilan untuk penyelamatku dan Serafina. Sekalian balas dendam. Penjaga, buang semua orang ini ke perbatasan. Ibu, kebawa cucu-cucumu dan menantumu untuk menjengukmu. Aku bersumpah takkan mengecewakan Serafina Stone seumur hidup. Jangan khawatir, Nenek. Kalau ayah berani nakal pada ibu, kami bertiga takkan diam saja. Benar, kami akan suruh berdiri di sudut. Hajar dia. Ada apa? Wajahmu pucat. Tak apa. Mungkin karena belum sarapan, agak mual sedikit. Anak-anak, pulang yuk. Serafina. Ibu. Selamat, Yang Mulia. Bagaimana kabarnya? Sang putri mahkota tidak sakit. Dia sedang mengandung. Luar biasa. Sang putri mahkota telah memberikan anak keempat untuk dinasti Torne. Kontribusinya sangat berharga. Penjaga, beri hadiah yang layak. Keluarga Kekaisaran Torne memiliki keturunan yang sedikit. Berkat Serafina, dinasti Torne akan berkembang pesat. Kita akan makmur sejahtera. Ayahanda, Nenekanda. Serafina baru hamil. Jangan menakutinya. Biarkan dia beristirahat. Baik. Serafina. Kita akan punya anak keempat. Istirahatlah dulu. Nanti malam, aku akan suruh orang masak makanan favorit.
Baik. Satu-satunya kesempatan. Jika aku kembali, anak-anakku, dan Adrian, apa yang akan mereka lakukan? Ini adalah celah waktu untuk kembali. Loncat saja, kamu bisa pulang. Ibu, lihat apa di sini? Gelap semua. Tidak ada. Ibu sedang lihat bayangannya di sumur. Sumur ini berbahaya. Ayo pergi. Bawa anak-anak, main di Tampalin. Adrian, jika suatu hari aku menghilang, apa yang akan kau lakukan? Ilan? Mau kemana? Aku tidak akan mengizinkannya. Kamu tidak akan kemana-mana tanpa ku. Aku hanya bercanda. Serafina Stone. Kau tidak serius berniat meninggalkan suami dan anak-anak. Dan Pergilariku. Quand? Ibu, kami tidak mau ibu pergi. Jangan menangis, sayang. Dengarkan ibu. Di dunia ini, tak ada yang bisa bersama selamanya. Nak, cari pengasuh dulu. Ayah perlu bicara dengan ibu kalian. Nah, ikutlah bersama pengasuh. Ayo pergi. Serafina Stone. Qu'attaquant pas d'accu. Ada apa sebenarnya? Sebenarnya, aku bukan Serafina Stone zaman ini. Aku dari masa depan 2000 tahun lagi. Serafina Stone yang pindah dimensi. Pantasan kau punya banyak kelakuan aneh yang tak biasa. Dan ucapkan kata-kata yang tak kupahami. Kau bukan dari dunia ini. Dalam 3 hari saat peristiwa langit, itu satu-satunya kesempatanku pulang. Jika kulewatkan, takkan bisa kembali selamanya. Serafina Stone. Kau tega meninggalkanku dan anak-anak kita? Tidakkah kau bisa tinggal? Beri aku waktu untuk memikirkannya. Kita seperti kita, yang hidup di tepi jurang. Takbol berharap hanya keluarga. Serafina. Jean Gampergy. Jangan tinggalkan aku. Tidak. Serafina Stone. Ibu, Jangan tinggalkan kami. Jangan tinggalkan kami, Ibu. Jangan tinggalkan kami, Ibu. Tidak, aku tidak akan kembali. Aku sudah punya keluarga di sini. Aku tak bisa meninggalkan mereka. Adrian Thorne, anak-anak. Aku tidak pergi. Aku ingin tetap di sini bersama kalian selamanya.